Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kursi salon ini. Jadi ingat potong rambut ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyil basyiril nadhir wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'uhu ila yaumil masir amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang ulun muliakan dan hormati segenap para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus kepada sahibil bait, Bapak Pembekal Haji Salman, yang insya Allah senantiasa diberi sehat panjang umur. Yang saya muliakan, saya hormati Haji Fahmi dan segenap tokoh masyarakat yang lain yang saya nggak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi penghormatan ulun kepada mereka semua. Semoga para tokoh, para alim ulama, para habaib, dan para hadirin semuanya senantiasa diberkahi, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan penyakit. Amin. Ya Rabbal. Insya Allah yang hadir semua jauh dari Omikron, Abikron, semua kron-kron pokoknya. Alhamdulillah malam mulia ini kita berkumpul untuk peringatan malam mulia, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang kita tahu kalau kita peringati Isra dan Mi'raj, kita merasa bangga karena apa yang Allah anugerahkan kepada beliau baginda Muhammad menunjukkan kemuliaan, kebesaran, kedudukan beliau. Dengannya kita pun sebagai umatnya menjadi mulia, menjadi bangga karena beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, apakah ada kenikmatan di surga yang paling mulia dari memandang zat Allah? Enggak ada. Kenikmatan di surga itu yang paling mulia memandang Allah. Kenikmatan di dunia paling mulia memandang Rasulullah. Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, beliau ketika ditanya, apa ada kenikmatan dunia yang sebanding dengan kenikmatan surga? Ada. Apa? Al-ijtima' bin Nabi yaqadah, berjumpa langsung melihat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau melihat Allah di dunia, nggak mungkin. Buat kita semua mustahil.
Kalau ada orang ngaku lihat Allah, pian nggak usah ragu, masukkan rumah sakit jiwa. Pasti orang orang bungul. Nggak mungkin. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah, hamba Allah yang bisa memandang Allah ketika di dunia. Walaupun tempatnya bukan bumi, tapi di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Kalau yang dijadikan tempat melihatnya adalah bumi, niscaya akan hancur sebagaimana Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, maka Allah berfirman, "Fandur ilal jabal, lihatlah gunung, kau di gunung. Ini istaqarra makanu mahallu, kalau apabila dia tetap gunung itu enggak berubah, fasaufa taroni, kau akan melihatku." Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan, hancur itu gunung, fakharra Musa, jatuh pingsan Nabi Musa. Ini kuat-kuatnya manusia itu al-qawiyul amin, kata Allah adalah Nabi Musa. Tapi ketika Allah tajalli, hancur gunung tersebut. Nabi Muhammad enggak di gunung, di Sidratul Muntaha, tempat yang enggak akan hancur ketika Allah tajalli. Bukan Sidratul Muntaha rumahnya Allah. Jadi kadang orang nyangkanya salah. Nabi Muhammad dipanggil Allah di rumahnya. Di Sidratul Muntaha enggak. Allah enggak bertempat kayak manusia. Makanya Allah tajalli, menampakkan. Menampakkan di dunia hancur, menampakkan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kuat enggak hancur. Maka Rasulullah bisa memandang Allah Subhanahu. Hadirin, ketika Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, malaikat mengundurkan diri. Wahai Nabi Muhammad, saya ngantar cuman bisa sampai di sini. Likullin maqamin ma'lum, setiap orang punya makom sendiri-sendiri. Saya kalau masuk laudanau tulah taroktu. Udah nggak apa-apa, yang penting suara saya nyampe kan? Ya udah, jangan dihidupin biar mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati dompet. Nah, suruh diam, jangan boleh rame. Sampai mana tadi hadirin? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril cuman bisa nganterin sampai depan Sidratul Muntaha. Mau naik enggak berani. Laudanau tulah taroktu, kalau saya naik saya kebakar, enggak mampu. Nabi Muhammad naik sendiri hadirin. Ketika Nabi Muhammad naik sendiri, subhanallah, Rasulullah pakai sendal ke Sidratul Muntaha. Kata ulama, malaikat Jibril naik kebakar, sendalnya Nabi Muhammad naik enggak kebakar hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya disebutkan sandalnya Nabi ketika itu lebih hebat dari malaikat Jibril. Sandalnya Nabi di atas para Nabi dan Rasul, menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah tenang, nggak apa-apa, lampunya mati biarin aja. Anggap aja lihat layar tancap. Ini adalah bukti keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Nabi Musa ketika mau bincang-bincang sama Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fakhla'na alaik innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sandalmu wahai Musa, kau ada di lembah suci yang namanya Tua, mau bincang-bincang dengan Allah. Makanya masuk masuk masjid nggak pakai tapi Nabi Muhammad hebat, ke Sidratul Muntaha sama sendal-sendalnya hadirin.
Nah sendalnya Nabi langsung diabadikan. Tahu nggak sendalnya Nabi itu? Yang biasanya di kofiah-kofiah itu. Tahu? Bentuknya tahu kan? Yaitu sendalnya Nabi, itu replika sendalnya Nabi. Makanya disebutkan itu sandal karena dia itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya bisa menjadi azimah, jimat buat orang-orang yang menginginkan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Anggap aja pian lagi Isra Mi'raj ini. Sudah nggak apa-apa, biarin aja. Pian lihat ulun ada nurnya enggak? Ya karena ada itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk beberapa tujuan. Yang pertama linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu. Hadirin, pesawat mana yang bisa mengantarkan kita ke jarak ribuan kilo dan kemudian kembali hanya dengan 2-3 detik? Gak ada, hadirin. Buraq itu kecepatannya di atas kecepatan cahaya. Rasulullah dalam perjalanan ini dinaikkan oleh Allah dengan kendaraan yang namanya Buraq. Itu diambil dari kalimat barkun. Apa barkun? Halilintar. Kenapa? Ada buraq lewat tadi ya. Cepat. Kendaraan ini kendaraan para nabi. Ada yang bilang ini kendaraannya Nabi Ibrahim. Jadi yang dikasih kendaraan ini Nabi Ibrahim. Dalam kitab Anwarul Bahiyah disebutkan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, nggak punya kendaraan, diciptakanlah oleh Allah namanya Buraq. Hadirin, kalau ulun bilang bahwa Buraq ini diberikan Nabi Ibrahim bukan cuman karena buat Ka'bah, tapi Ibrahim itu istrinya 2. Satu Siti Saroh, satu Siti Hajar. Nah, karena istrinya 2, kalau dipanggil istri tua, nyampe. Kalau di SMS istri muda, nyampe. Makanya yang mau kawin 2 syaratnya harus punya Buraq. Setuju ibu-ibu? Kalau enggak punya Buraq, dilarang poligami. Dilarang nikah lagi. Kalau sudah punya Buraq, baru silahkan kawin. Sudah Pak, mustahil pian kawin. Kada punya Cuman bisa juga kalau punya mobil tulisannya Kijang dicopot diganti Buraq. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj dimulai dari perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertontonkan oleh Allah beberapa amalan hambanya. Yang diantara amalan hambanya yang Allah tunjukkan untuk thalabul ilmi, mengambil menuntut ilmu supaya tahu ini perbuatan akibatnya seperti ini. Di antaranya ada amal soleh, ada amal yang enggak soleh. Amal soleh
Seperti apa? Orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu. Orang jihad umpamakan orang yang menanam nggak pakai nunggu 1 tahun, nggak pakai nunggu 6 bulan, nggak pakai nunggu 3 bulan. Sekarang nanam langsung panen, nanam panen. Rasulullah tanya, siapa itu wahai Jibril? Itu umatmu. Apa pekerjaannya? Apa amalannya? Umatmu yang mati di jalan Allah, jihad fi sabilil. Ini para mujahidin. Nah sekarang ini mau jihad musuhnya siapa hadirin? Kita kalau mau jihad satu musuhnya cuma hawa nafsu. Lain dari itu saudara kita muslim, masa mau jihad sama muslim? Terus siapa kita berjihad? Kepada orang kafir. Siapa orang kafir yang kita jihad? Kata ulama sekarang cuma ada di Palestina sana. Israel yang menjajah Palestina, itu di situ tempatnya jihad fi sabilillah. Lain itu enggak jelas jihadnya. Tapi kita bisa jihad dengan harta, bikin pesantren, bikin madrasah, ini semua adalah jihad di jalan Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan turunnya hujan, turun rahmat. Turun hujan, doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang hajatnya belum dikabulkan, dikabulkan oleh Allah. Yang rezekinya sempit dilancarkan oleh Allah. Yang jodohnya belum datang, belum dapat, semoga dimudahkan oleh Allah. Yang sudah kawin, yang sudah punya jodoh, semoga ditambah. Ditambah sakinah, mawaddah, warahmah. Keburu-buru amin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melakukan perjalanan melihat orang jihad fisabilillah. Lihat juga Rasulullah amal-amal yang gak soleh. Seperti apa hadirin? Rasulullah lihat ada orang di depannya makanan enak, di sebelahnya makanan yang mentah. Hujan deras. Ayo, bismillah, dibacain doa supaya hujannya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من Allahumma hawalaina la alaina. Sudah berkurang. Kalau hujan, bacain surat Tabat 33 kali. Insya Allah hujannya reda. Udah reda? 33. Kok bisa Beb? Iya. Kalau Rasulullah namanya disebut hujan turun. Kalau Abu Lahab hujan berhenti. Paham? Ini amalan habaib dulu ngajarin untuk apabila kalau pas bikin maulid acara hujan turun bacain Tabat 33 kali insya Allah hujannya reda. Alhamdulillah reda kan? Semoga reda sampai habis. Tadi ulun udah bacain berhenti. Ulun ceramah nyebut Rasulullah turun lagi rahmat. Makanya sekarang enaknya kita manakibnya Abu Lahab aja. Supaya enggak turun Alhamdulillah peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut mengajarkan kepada kita banyak hal. Pak, Rasulullah melihat ada orang kepalanya pecah. Dipecahin sendiri, kembaliin, dipecahin lagi, dikembaliin, pecahin lagi. Kemudian Rasul tanya, siapa ini umatmu? Apa salahnya? Alladzina tatathaqal ru'usuhum lis-sholatil maktubah. Ini umatmu yang males sholat. Umatmu yang males Orang kalau nggak mau sholat, yang berat itu kepala. Ini tempatnya setan semua ini. Makanya dalam riwayat disebutkan, kalau ada orang subuh nggak bangun, telinganya dikencingin setan. Makanya di pondok pesantren kiai bilang, hati-hati yang nggak bangun subuh itu kencingnya, telinganya dikencingin setan. Dan akhirnya besok paginya santri berantem. Tepuk-tepuk. Kiainya tanya, ada apa santri berantem? Di kamar ada masalah. Ada dua santri berantem. Panggil kata kiainya, dipanggil. Ditanya, kenapa berantem? Ini kiai, saya lagi tidur enak-enak dikencingin telinga saya. Kata kiainya, hah? Telingamu dikencingin? Iya. Siapa yang kencingin? Ini hai. Santrinya yang kencingin ditanya, kenapa kau kencingi? Kiai bilang, kalau nggak bangun subuh dikencingi setan. Daripada dikencingin setan, mending ulun yang kencing. Orang kalau nggak bangun subuh, nggak bangun sholat, nggak mau sholat, yang berat ini pikirannya. Otaknya. Makanya tatathaqal ru'usuhum. Berat kepalanya diajak sholat. Hati-hati.
Orang kalau sudah sholatnya itu nggak rapi, kalau sholatnya nggak baik, nggak bisa diharapkan kebaikan apapun dari orang itu. Siap-siap yang nggak mau sholat. Jadi pian sekarang kalau waktunya sholat, subuh bangun, ingat-ingat kepala pian pegang. Siap hancur. Kalau siap hancur jangan bangun. Kalau pian lagi dagang, lagi kerja, tahu-tahu waktu sholat datang. Pian berat mau sholat, pegang kepala, siap hancur. Ini kepala kebentur aja pusing hadirin, apalagi pecah. Makanya orang disungkai. Kalau ada yang nggak sholat sampai mati nggak sholat, tolong yang mandiin jenazah setelah memandikan dan mengkafani, jangan lupa memberi helm. Dikasih semoga helm itu meringankan siksanya di kubur. Tapi helmnya yang bagus dari besi. Ya, Ustadz, Tuan Guru, ada yang nggak sholat siapin helm. Semoga helmnya dibantingkan kepalanya nanti. Hadirin, orang kalau udah nggak sholat nggak ada baiknya. Mau itu Habib, mau itu Kiai. Mau itu Ustadz, mau itu Tuan Guru. Kalau udah nggak sholat, buang jauh-jauh. Habib, dia nggak sholat tapi dia keramat. Nggak mungkin. Apanya yang menjadi keramat? Nggak ada wali yang kedudukannya diangkat kecuali karena sholat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari didatangin oleh cahaya, ada cahaya hadirin. Cahaya ini ngomong ke Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, iya. Sultanul Aulia, rajanya para wali, iya. Pian mulai sekarang gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, gak usah haji. Kenapa? Sudah gak ada kewajiban untukmu, makommu sudah tinggi, gak perlu lagi sholat. Maka cahaya itu langsung Syekh Abdul Qadir Jailani ngelepas sandalnya, melempar cahaya itu dengan sandalnya. Ikhsa anta ya lain, pergilah engkau wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dilempar. Ketika dilempar cahaya yang terang benderang berubah menjadi hitam. Dan kemudian jatuh dari situ seseorang. Lihat itu setannya jatuh di situ itu. Jatuh setannya. Sambil jatuh setan bilang, kok tahu wahai Abdul Qadir Jailani kalau aku setan. Padahal sudah kayak cahaya, kayak Rabbul Alamin, kayak Tuhan. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, lah kamu nyuruh saya nggak sholat, ya pasti setan. Rasulullah sampai meninggal nggak ninggal sholat. Sayyidina Abu Bakar sampai meninggal nggak ninggal sholat. Sayyidina Umar meninggalnya pas sholat. Sayyidina Utsman meninggalnya pas sholat. Sayyidina Ali pulang dari masjid meninggalnya. Saya apa di atas mereka sampai nggak wajib sholat. Makanya nggak mungkin kau itu Tuhan, yang pasti kau pasti syaiton. Makanya saya lempar. Makanya pian kalau di Sungkai, di Gunung Sambung ada Habib, ada Kiai, ada guru. Terus ngomong sholat nggak wajib, copot sandalmu. Ikhsa antaya lain. Pergi kau wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Betul. Kalau bisa jangan pakai sandal swallow. Sandalnya Banser. Sepatunya Banser dulu. Ya. Nggak ada orang wali nggak sholat itu nggak ada. Kecuali wali majdzub. Dia itu kelihatannya gila tapi orang pilihan. Ini nggak masuk hitungan. Tapi selain itu kalau dia salik ngomong sholat nggak wajib atau sholat nggak kelihatan subuh tidur tinggalin. Cari yang lain. Paham? Ini kadang-kadang ada orang sekarang ngakunya kedudukannya tinggi. Ini enggak sholat. Biar enggak tahu. Sidin sholatnya langsung di Mekah. Wow.
Rasulullah ketika sakit, dipanggil itu Sayyidina Ali, suruh ngangkat ke masjid. Kenapa Rasulullah enggak sholat di Mekah aja langsung? Kenapa beliau digot ke masjid sholat sakit-sakit? Apakah wali ini kedudukannya di atas Rasulullah? Mungkin kedudukannya tinggi, kebentur, tok, gila. Orang gila enggak wajib sholat. Maka Rasulullah SAW, hadirin, Rasulullah ini di Isra Mi'raj kan karena beliau itu punya masalah. Dihibur oleh Allah. Ketika dihibur oleh Allah ditemukan para nabi, ditunjukin amalan umatnya, tabarruk aulia, atau solihin para nabi. Hingga akhirnya ketika jumpa dengan Allah paling nikmatnya hiburan. Tapi berjumpa dengan Allah setelah itu pisah, takut sumpek lagi. Betul. Pian sumpek, ulun ajak ke Malang, ke Batu. Jalan-jalan ke Jawa. Setelah selesai, pian balik lagi, sumpek lagi. Makanya gimana caranya Nabi Muhammad dihibur kemudian diberi sesuatu yang membuat dia itu enggak sumpek. Makanya Allah beri hadiah ke Rasulullah sholat 5 waktu. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholah. Makanya Rasulullah bersabda, paling nikmatnya hiburan adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah dipanggil, dikasih tuh sholat 5 waktu. Walaupun aslinya 50. Sholat ini aslinya 5. Kemudian turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, enggak kuat umatmu wahai Muhammad, salhu takhfif, minta peringanan. Ya udah minta 45, diturunkan 5. Kemudian turun lagi ketemu Nabi Musa, dikasih berapa? 45, enggak kuat. Minta lagi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Kata Nabi Musa, naik lagi. Minta keringanan lagi. Innistahyaitu min Rabbi, wahai Musa, aku malu sama Allah. Udah 50 turun 5 mesti mau minta lagi. Gak apa-apa, gak berani aku malu dengan Allah. Ya Allah, kenapa malu Rasulullah ya Allah? Coba waktu itu Nabi Musa didengerin, mungkin bisa turun 2, 3. Ulun jamin kalau udah 2 atau 3 yang gak ada itu subuh sama isya. Makanya untung kita terima kasih nama Nabi Musa. Insya Allah tahun depan kita buat hallnya Nabi Musa. Gara-gara beliau sholat turun jadi coba pian bayangin. Kalau umpama sholat 50, dibagi 24 jam, tidurnya kapan? Ulun hitung tadisan dikali kalkulator, kalau waktu 24 jam, terus kemudian sholatnya itu 50, berarti setiap 28 menit adzan. 28 menit adzan, sholat. 28 menit sholat. Itu yang gak suka adzan gimana hadirin? Apa gak kesian hidupnya itu? Tersiksa. Adzan setengah jam sekali, ini untung masih 5 kali. Kalau 50 kali setengah jam sekali adzan setengah jam, bisa stres ya gak seneng adzan itu. Kalau orang Jawa bilang kejet-kejet. Untung Rasulullah memintakan keringanan hingga jadi 5. 5 untung kita coba enggak 50. Tapi pertanyaannya kenapa sih kok mesti tawar-menawar? Sebenarnya bukan tawar-menawar. Ini hikmahnya seperti ini. Ada beberapa hikmah. Ada yang mengatakan karena Rasulullah itu ketemu Nabi Musa ada bekas pandangan Allah di wajahnya. Maka disuruh balik-balik itu alasan. Intinya cuma mau lihat wajah Rasulullah yang di situ ada bekas cahayanya Allah. Itu hikmah. Ada lagi yang mengatakan, loh gini loh. Umat Nabi Muhammad ini umurnya paling pendek, 60-70. Terus kapan ibadahnya? Hadirin, kita ini ibadah, tidur kita sehari berapa? 8 jam. Tinggal 16 jam.
Kerja 8 jam, tinggal 8 jam. Main WA berapa jam? Main game PS berapa jam? Bu, layangan putus berapa jam, Bu? Nonton sinetron berapa jam? 24 jam, sholat 5 waktu kita, paling cuma 40 menit. Kalau 1 jam dari 24 jam, kalau umur kita itu hadirin, 60 tahun, 64, berarti 3 tahun ibadah, 61 hilang. Terus mau masuk surga gimana? Umat terdahulu umurnya 1000 tahun, kalau ibadah di goa 100 tahun baru pulang. Makanya kan sampai ada yang protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun lihat nabi-nabi terdahulu Masya Allah ibadahnya 100 tahun, 200 tahun. Jihad di jalan Allah 100 tahun. Nah kita umur aja 60, 70. Terus kapan ibadahnya? Turunlah Lailatul Qadar. 1 malam. 1000 bulan. 83 tahun minimal ibadahnya orang di malam Lailatul Qadar. Nah, sholat 5 waktu itu memang sengaja sama Allah dibuat 50, walaupun nanti diringankan jadi 5, tapi yang 5 pahalanya tetap 50. Kenapa? Kesian umat Muhammad, sholat 5 waktunya, kalau pahalanya cuma 5, ibadahnya sedikit. Maka yang 5 dihitung 50 berkat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hikmahnya. Jadi 1 sholat itu kayak 10 kali sholat kita. Karena umur kita nggak panjang. Ini sholat. Hadirin, jangan sampai nggak sholat. Kalau berhukum fikih orang nggak sholat dibagi 2. Ada yang males. Ada yang ingkar wajibnya sholat. Kalau ingkar wajibnya sholat murtad. Kalau ngubur tidak boleh di kuburan umat Islam. Dikubur di mana? Suno, Bawang, Gunung Sambung sana. Buang di sana. Jasadnya seperti jasadnya anjing dibuang. Nggak usah dikubur, nggak apa-apa. Itu orang nggak sholat seperti itu. Murtad. Kalau nggak sholatnya males, diperingatkan. Kalau masih terus nggak sholat, dibunuh. Hadirin, sampai seperti itu loh kedudukan sholat di agama. Orang kalau nggak ada sholatnya, nggak ada agamanya. Manzilah kedudukan sholat dalam setiap mukmin seperti kepala dalam jasad, sholat nggak ada mati. Makanya kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau berkata, mending pelihara anjing yang najis dan menyebabkan malaikat nggak mau masuk rumah kita itu. Rasulullah bersabda, innal malaika la tadkhulu baitan fihi khinzir au khanazir wat tasawir. Dalam riwayat al-kilab wat tasawir. Rumah yang di situ ada patung dan anjing, malaikat nggak mau masuk. Malaikat nggak mau? Malaikat siapa yang nggak mau masuk? Malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel mau ada anjingnya, mau ada babinya, mau ada patung apapun tetap masuk. Nanti pian terus mikir, malaikat nggak mau masuk yang di situ ada anjing, pelihara patung supaya nggak mati. Tambah cepat mati pian. Nah, hadirin, rumah ada anjingnya, ada patungnya, malaikat rahmat enggak mah. Tapi hadirin, lebih parah lagi, kalau rumah ada anak enggak sholat, itu lebih parah dari rumah yang ada anjingnya. Rumah ada anjing cuman malaikat rahmat enggak masuk. Tapi rumah yang di situ ada orang enggak sholat, laknat Allah turun tiap hari. Naudzubillah min. Bu, rumah kalau suami nggak sholat hati-hati. Biar inget-inget, kalau tidur suami nggak sholat ingetin Pak tidur, Pak sholat.
Kalau males, Pak, ulun mending tidur sama anjing daripada suami nggak sholat. Nggak ada baiknya. Punya anak juga seperti itu. Nggak mau sholat, mending melihara anjing daripada anak nggak sholat. Sampai seperti itu. Karena sholat ini kedudukannya begitu penting di dalam agama Allah. Makanya jangan dientengkan, jangan diringankan. Semoga kita semuanya selalu istiqomah sholat 5 waktu. Amin Allahumma. Nabi SAW kemudian jalan lagi, hadirin, lihat seorang wanita namanya Masyitoh. Masyitoh ini tukang sisirnya Fir'aun. Masyitoh ini ahli zikir, nyisirin rambut anaknya Fir'aun, tengah-tengah nyisir rambutnya, anak Fir'aun sisirnya jatuh, kaget langsung bismillah. Masya Allah. Masyitoh ini kaget ingat Allah. Ibu-ibu kalau kaget enggak bismillah, copot-copot. Copot-copot. Ada lagi yang ngomongnya bapak-bapak kotor. Orang kaget enggak nyebut Allah, malah nyebut hal-hal yang enggak benar. Anjing. Haula wala quwata illa billah. Ini Masyitoh kaget di depan anaknya Fir'aun. Bismillah. Ta'isa Fir'aun. Kemudian anaknya tanya, awalaki rabbun ghairu abi, kau punya Tuhan selain ayahku? Jawabannya, Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu adalah Allah. Aku laporin, dilaporin, dipanggil Masyitoh. Masyitoh benar kata anakku benar, panggil suami dan anaknya. Dipanggil suami anaknya, Masyitoh sembah aku. Kalau tidak, suamimu aku bakar, anakmu aku bakar. Jawaban Masyitoh, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun adalah Allah. Saya enggak mau nyembah piang. Pengawal, bakar suaminya, dibakar, digoreng. Kata Masyitoh, suami hilang insya Allah ketemu yang lain. Semoga dapat jodoh yang lebih bungas. Sudah suaminya dibakar. Nangis Masyitoh, ya Allah suamiku ya Allah. Gimana Masyitoh? Tetap Tuhanku Tuhanmu Allah. Anak lakinya yang dewasa, goreng, lempar. Teriak-teriak, ibu, ibu. Nangis Masyitoh kesian. Terakhir anaknya yang masih berapa? 2 bulan. Kata Fir'aun, anaknya yang umur 2 bulan, goreng sekalian. Jangan, wahai Fir'aun, tolong jangan. Bapaknya mati enggak apa-apa, sudah usianya puluhan tahun, udah ngerasain dunia. Anak yang besar sudah cukup. Ini anak enggak ada dosanya, kenapa mau kau bakar? Kau keluar dari agamamu, sembah aku, atau kalau tidak, ku bakar anakmu. Mulai goncang hatinya Masyitoh, ya Allah enggak kuat. Ya udah saya mau pura-pura aja. Saya sembah Fir'aun tapi saya di hati menyembah Allah. Ketika dalam hatinya seperti itu, Allah nunjukkan kebesarannya. Anak itu ngomong, ummi qoi walalat walatataqosai. Ibu yang kokoh, jangan mundur. Biarkan aku dibakar. Lihat anaknya ngomong, langsung berkata, Fir'aun, apa? Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu Allah. Langsung anaknya dibakar. Terakhir Masyitoh ketika mau dibakar, apa permintaanmu? Permintaanku kubur kami bersama-sama bareng dengan keluarga. Aku terima, digoreng, Masya Allah. Masyitoh disuruh murtad, nggak mau. Suami digoreng, tetap anak digoreng, tetap bayi digoreng, tetap. Orang sekarang Indomie digoreng aja murtad. Dikasih cuman gratis berobat murtad. Sekolah gratis murtad. Perempuan, bini, bebinian. Kelihatan cowok bungas murtad.
Betul. Artis-artis itu lihat, kena ini cowoknya non-muslim, kafir, ikut kafir. Nanti dapat cowok yang lain, balik lagi ke Islam. Agama dibuat mainan. Masih toh mau mati suaminya, anaknya, dia mati pun gak apa-apa. Yang penting gak keluar dari agama Allah. Itu artis-artis itu bukan contoh. Main-main agama dibuat main-main. Sebentar murtad, sebentar masuk Islam, sebentar murtad lagi. Innalillah wa inna ilaihi. Makanya hati-hati, jadilah masyitoh. Memegang agama Allah, mati taruhannya demi agama Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kuburan dijadikan satu, wangi dicium oleh Rasulullah. Kuburan siapa ini wahai Jibril? Kuburan Masyitoh ibnati Fir'aun. Sang sisir yang namanya Masyitoh, putrinya Ayo pegang teguh agama Islam. Siapkan anak-anak masukkan pesantren. Pak, pian punya anak mau jadi dokter silakan, mau jadi wali kota silakan, mau jadi bupati silakan, mau jadi gubernur silakan, mau jadi notaris silakan, mau jadi polisi silakan. Tapi bukan pesantren dulu biar kuat agamanya, Pak. Biar nanti jadi polisi taat sama Allah, jadi gubernur taat sama Allah, jadi notaris taat sama Allah. Selain itu aset kita meninggal dunia yang bacain Yasin anak kita, Pak. Nah kalau anak kita nggak bisa baca Yasin, terus kita mati dibacain apa? Hah? Anak kita mati ini terus kita dibacain surat apa? Surat cinta. Hah? Anak pian polisi, pian meninggal dunia, mau kirim surat apa Pak? Surat tilang. Anak pian notaris, pian meninggal dunia mau dikirim apa? Sertifikat, hak milik. Mau dikirimin apa? Yasin nggak hafal, Yasin nggak bisa baca, Fatihah nggak jelas. Maka itu pendidikan agama untuk menguatkan agama mereka. Khususnya di negeri yang tercinta ini, negeri Indonesia. Ayo kita sebagai mayoritas, jangan. Ini murtad tiap hari banyak umat Islam hadirin. Negeri kita ini banyak orang non-muslim yang masuk Islam, banyak. Tiap hari banyak. Tapi yang murtad juga banyak dan kebanyakan semua karena ekonomi. Sebab murtad itu pertama ekonomi, kedua pernikahan. Pertama ekonomi. Makanya lihat orang-orang non-muslim punya rumah sakit. Kalau sakit diobatin sambil diajak masuk agamanya. Itu biasa. Pakai ekonomi. Ngirim sembakau. Pokoknya lihat kalau sudah ada daerah-daerah kena musibah. Mesti mereka datang. Bantu duluan. Kenapa? Mereka ingin dengan membantu tersebut melemahkan keimanannya. Mesti dengan ekonomi. Yang kedua pernikahan. Betul. Secantik apapun perempuan kalau murtad, jangan pernah ada di hatimu. Paham? Bu, anak-anaknya Bu, yang perempuan tetapkan imannya. Mau kawin sama siapapun silakan, tapi harus satu iman, satu agama. Ini yang mesti untuk harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Masih toh bukti, ini loh orang yang memegang agama Allah Subhanahu. Rasulullah jalan lagi lihat amalan. Ada amalan umatnya dilihat, Masya Allah ada sapi keluar dari lubang. Setelah keluar mau masuk lagi nggak bisa. Ditanya, ini apa umat, ini apa amalan apa umatku wahai Jibril? Umatmu itu bagaikan lisan. Mulut kalau sudah ngomong nggak bisa ditarik hadirin. Dan kalau sudah ngomong nggak bisa ditarik, makanya jaga lisan, jangan sembarang ngomong. Ini lisan ini bentuknya imut-imut kecil, tapi bisa perang hadirin. Ukraina sama Rusia ini perang gara-gara mulut hadirin. Presidennya ngomongnya nggak enak sama Putin, maka perang terjadi. Makanya jangan main-main sama mulut. Orang suami istri, kalau sudah suami ngomong gini, kamu ini nggak dengar omongan,
aku talak, sudah putus hubungan. Apalagi kamu saya talak 3, jatuh 3. Mau balik nggak bisa hadirin. Cari ulama yang bolehin, gimana hukumnya kalau talak 3 dibalikin gimana? Nggak bisa, harus kawin sama yang lain. Lo kan saya waktu itu lagi marah, walaupun marah. Kalau yang namanya talak, marah, mau bercanda pun tetap jatuh talak. Maka mulut ini dijaga. Jangan sembarangan ngomong. Pak, ini nggak belajar, nggak ngaji, nggak bisa jaga mulut lagi. Ada orang sudah talak istrinya 27 kali. Datang ke saya, Habib, suami saya sudah mentalak 27 kali, tapi setiap kali mentalak menyesal. Tiap menyesal, maka talaknya batal kan, Beb? Batal matamu. 27 kali, iya. Tapi nyesel, Beb, nyesel. Sudah ngomong, kamu aku talak. Dapat 1 jam lagi, aku talaknya aku tarik ya sayang ya. Kan nggak apa-apa, backpack sudah dicabut. Nggak bisa. Terus gimana? Pian sama Sidin sudah bukan suami istri. Hah? Nggak bisa, saya mau cari Habib yang lain. Cari ustadz yang lain. Keliling dunia. Yang namanya ustadz pasti jawabannya satu. Talak, walaupun marah, walaupun dalam keadaan bercanda, jatuh talaknya. 3 kali berhenti sudah nggak bisa lagi. Ini 27 kali hadirin. Gara-gara nggak bisa jaga makanya lisan itu dijaga Pak. Lisan ini kata ulama lebih parah dari pedang. Pedang itu cuma bisa menggores kulit. Tapi kalau lisan bisa menggores hati. Hati kalau hancur, na'udzubillah, lebih parah dari Ka'bah yang hancur. Makanya hati-hati, ini sekarang tulisan dan lisan beda tipis. Pian kalau mau share, mau forward kabar hati-hati. Kalau nggak tahu kebenaran beritanya jangan main sebar. Ini belum tahu ada kabar. Fulan meninggal dunia disebar. Nggak taunya masih hidup. Hati-hati, itu namanya hoax. Ya, jangan suka menyebar berita kalau tidak tahu. Ini yang terjadi sekarang kayak gitu, akhirnya fitnah di mana-mana. Ini kabar sana, kabar sini. Ya, yang diomongin nggak ada lain. Ngomongin pemerintah, ngomongin ulama, ngomongin ini, ya Allah Pak. Hati-hati, riba itu dosa, apalagi yang diribai ulama. Pian kalau ngomongin orang dosa, riba. Kalau yang diribain ulama, dosanya itu Pak, double karena ada kualatnya. Imam Suyuti berkata, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Orang ngomongin orang seperti makan bangkainya. Kalau yang diomongin ulama seperti makan bangkai ulama beracun. Paham? Jangan sekali-kali gak seneng sama Habib, gak seneng sama Ustadz, gak seneng sama Kiai. Kemudian menyebarkan hoak, memfitnah, menyari kejelekannya. Hati-hati Pak, kita ngomongin orang sudah dosa, ngomongin ulama double dosanya. Plus kualat. Saya tegur, saya ingetin lagi. Jangan pernah ngomongin ulama. Jadi pian kalau dengar Habib Jamal nikah lagi, diam. Kualat pian ngomong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini lisan hati-hati dijaga. Ibu-ibu, perempuan ngomong kepada istrinya, ayyuma mra'atin qalat li zaujiha. Perempuan manapun yang berkata kepada suaminya, la khaira fiki, gak ada kebaikan, la khaira fika abadan, gak ada kebaikan buat kamu ini, kamu itu gak ada baiknya sama sekali. Habitat a'maluha, semua amal solehanya hancur. Cuma ngomong sama suaminya gitu aja. Kamu ini suami gak becus, kamu itu suami gak ada baiknya. Ambis amal solehnya kita. Mau sholat malamnya 10 tahun, mau puasa tiap hari, habis itu semua. Apalagi udah gak pernah puasa, gak pernah sholat malam, ngomong kayak gitu, minus. Paham? Yang paham itu bebinian bukan pian.
Hati-hati ibu-ibu kalau bicara, hati-hati bapak-bapak kalau bicara. Bapak ibu-ibu hati-hati, jangan ngomong kamu itu suami nggak ada baiknya, kamu itu hati-hati. Yang laki-laki hati-hati, jangan sebut kata talak cerai dengan gampangnya. Ini lisan ini bentuknya kecil tapi akibatnya besar. Semoga kita bisa jaga lisan kita. Hal yukabun nas ala manakhirihim ala wujuhim illa min hasaid alsinatihim. Kata Rasulullah, bukankah banyak orang yang dilempar di neraka wajahnya karena apa yang diucapkan lisannya. Mau jadi pejabat, mau jadi ulama, mau jadi apapun, kalau bicara hati-hati. Bicara hati-hati. Jangan mau diprovokasi sana, provokasi sini. Nanti ngomongnya enggak karu-karuan, na'udzubillah min dzalik. Belum di akhirat, di dunia sudah dia mendapatkan akibatnya. Kemudian Rasul SAW jalan terus, ditunjukkan amal-amalnya, melihat surga hadirin. Surga kebanyakan penduduknya orang miskin. Maka orang miskin beruntung kalian mayoritas penghuni surga. Alhamdulillah. Jadi orang miskin itu enggak boleh diremehkan. Pian kalau diremehkan orang kaya, pian jawab, maaf Bapak, surga mayoritas orang ami. Kalau ada bos batubara, bos intan berlian, sombong, pian deketin, Pak, pian minoritas, pian paling sedikit orang di surga. Ulun mayoritas penghuni surga. Iya, kalau orang kayanya sombong. Orang kaya itu kalau sombong hadirin, disombongin juga, maaf, pian minoritas penghuni surga. Ulun mayoritas penghuni jangan sombong. Iya. Jangan kalau ada orang punya kedudukan, orang kaya raya, kemudian kita tunduk, bahkan kita cium tangan karena kekayaannya. Kata ulama, bahkan hadis Nabi mengatakan, orang manapun, orang miskin cium tangan orang kaya, karena kekayaannya, bukan solehnya, bukan ahli ibadahnya, cuman karena kekayaannya, dhahaba thulutha dinih, hilang 2/3 imannya. Jadi pian kalau ada orang kaya cium tangan 2/3 iman pian hilang. Itu kalau tangan cium tangan sekali. Kalau bolak-balik habis iman pian. Makanya Rasulullah melihat penghuni surga banyaknya orang Jangan kecil hati wahai orang miskin. Kalian itu mau dihisap apanya, nggak ada duitnya mau dihisap. Kata malaikat, udah jauh usah lama-lama masuk, cepet-cepet ngerepotin aja ini. Rasulullah masuk neraka dilihat penghuninya perempuan. Padahal perempuan ini Masya Allah hujan-hujan dia berangkat. Kena hujan dia tetap jalan. Pengajian juga banyak yang hadir. Tapi kenapa penghuni neraka perempuan hadirin? Li'annahunna yakfurna. Perempuan itu banyak yang kafir. Kafir sama Allah? Enggak. Kafir sama suami. Mereka itu dibuat baikin setahun, 2 tahun, salah sedikit. Masya Allah. Terus yang salah itu diingat-ingat, yang baik dilupakan. Kebanyakan perempuan seperti itu, tapi yang hadir enggak ada. Yang di sini semuanya enggak ada yang seperti itu. Amin. Yang lebih parah banyak hadirin. Bu, semoga pian semua penghuni surga, Bu. Hati-hati Bu ya, jaga kata-kata sama suami. Karena penghuni neraka perempuan yang mereka menyakiti hati suami. Perempuan kalau bisa membuat suaminya bahagia, insya Allah surga manapun bisa dipilih oleh perempuan tersebut. Makanya kata Rasulullah, perempuan manapun yang mati dalam keadaan suaminya rela masuk surga. Artinya perempuan manapun walaupun banyak ahli ibadah, meninggal dalam keadaan istri suaminya itu bahagia, masuk neraka. Makanya pian kalau mau tahu perempuan masuk surga atau neraka gampang. Kalau meninggal dunia, lihatlah wajah suaminya.
Kalau wajah suaminya pas istrinya meninggal nangis, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga, pasti istrinya penghuni surga. Tapi kalau istri meninggal, wajah suami berseri-seri. Enggak innalillah, alhamdulillah ya Allah. Selesailah sudah penderitaan selama ini ya Allah. Kalau seperti itu berarti istrinya penghuni neraka karena menyiksa suami. Ulun pernah umroh sama suami istri, suaminya banyak ngomong, istrinya banyak ngomong, suaminya diem. Istrinya narik ulun, Habib, di depannya multazam, doakan kami ya Habib, doakan kami supaya kami ini rezekinya lancar, anaknya jadi soleh-soleh, doakan Habib. Ulun doa ya Rob, semoga rezekinya diberkahi ya, amin, amin. Dua-duanya ngomong amin. Terakhir istrinya ngomong, Habib, doakan kami jodoh dunia akhirat. Ya Allah, jadikanlah beliau berdua jodoh dunia akhirat. Si istri ngomong, amin. Suaminya, amin. Ulun udah curiga, ada yang gak beres ini. Begitu selesai doa dari tawaf, mau sa'i, sholat, ba'diyah tawaf tadi itu, sholat sunat tawaf, ulun ditarik sama suaminya. Habib, tolong doanya diralat. Gimana doanya diralat? Doa semuanya enggak masalah. Tapi pas pian ngomong, ya Allah jodoh dunia akhirat, tolong ini diralat. Bilang sama Allah, ya Rob doa yang ini jangan dikabulkan. Ya. Kenapa? Sudah Habib tolong. Ulun udah tersiksa di dunia. Jodoh dengan dia. Terus di akhirat ketemu lagi Habib. Ya Allah Habib, saya kepingin senang hidup, tolong sudah. Nah ini hati-hati, kalau sudah istri seperti itu berbahaya. Makanya Rasul SAW lihat surga dan neraka. Dan akhirnya Nabi SAW menentukan, insya Allah kita semuanya penghuni surga. Amin. Sampailah Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, sholat dengan cara sholat Nabi Ibrahim, di belakangnya para Nabi dan Rasul. Mi'rajnya Rasulullah naik ke atas, langit 1, 2, 3 sampai ketemu Nabi-Nabi. Dan hingga Sidratul Muntaha dapat sholat 5 waktu, pulang ketika itu bawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj nggak usah nunggu 27 Rajab. Setiap hari 5 kali kita Isra Mi'raj. Karena itu oleh-oleh yang dibawa Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga hadirin pulang dari sini sholatnya nggak ninggal ya. Ini kan tadi acara sudah mulai maghrib. Berarti pian-pian pada belum sholat isya. Jangan lupa pulang sampai rumah ambil air wudhu sholat. Jangan tidur dulu sebelum sholat. Ada orang Masya Allah pengajian sholawatan istiqomah. Pulang tidur gak sholat isya. Yang sunnah dikejar jauh-jauh, yang wajib ditinggal. Ini kayak orang pakai serban tapi cuma pakai celana dalam. Aurat dibuka tapi pakai serban imamah. Buat apa? Perempuan pakai cadar tapi pakai bikini. Loh kenapa pakai cadar? Sunnah. Bikininya itu dulu dibenerin. Maka itu sholat benerin. Pengajian ini sunnah, tolabul ilmnya yang wajib. Tapi ingat sholat jangan ditinggal. Hati-hati ya, pulang dari sini jangan lupa sholat isya. Kalau kita sudah pulang ini capek nggak sholat isya, percuma kita peringatan Isra Mi'raj. Tapi kita tinggalkan hasilnya Isra Mi'raj yaitu sholat 5 waktu. Semoga Allah kabulkan sholat kita. Amin Allahumma. Cukup sampai di sini hadirin. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Dan akhirnya kita berdoa dan berharap khususnya untuk Sahibul Bait, Haji Salman, Haji Fahmi dan segenap para habaib, para ulama yang lain. Semoga para habaib ini semua dikasih sehat panjang umur. Haji Salman, Haji Fahmi diberi keberkahan umur. Amin Allahumma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma.
Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami suami yang soleh. Ya Allah, berikan kami istri yang solehah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan para pemimpin kami pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Ya Allah, jadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang jauh musibah dan bala, negeri yang diampuni dan diridhai oleh Allah. Allahumma angkat dari negeri kami segala musibah dan bala ya Allah. Jauhkan dari negeri kami maksiat ya Allah. Jauhkan narkoba, minuman keras, perjudian dan negeri kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon di malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kabulkan segala hajat kami ya Rabb. Hajati dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.